Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab tahun 1394 sampai tahun 1396. Meskipun Lingnan Zhangjiakou saat ini tidak lagi di mata pedang biru dan yang lainnya, itu adalah salah satu dari 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, dan statusnya juga berada di antara keluarga-keluarga ini di selatan Sungai Yangtze. Oleh karena itu, sekelompok orang dari Lingnan Zhangjia berhamburan keluar di tengah malam, dan pertempurannya tidak kecil. Di kaki Zhangjiasan saat ini, api unggun membentang. Dilihat dari jumlah obor, tidak sedikit orang di Zhangjia. Charlie Qin berdiri di tempatnya dan membuat perhitungan singkat. Pada saat ini, setidaknya ada ratusan orang yang turun dari gunung. Tampaknya mereka datang dengan ganas. Namun, Charlie Qin tampaknya tidak peduli dengan situasi ini. Sebaliknya, dia masih tersenyum. Saat ini, Charlie Qin tidak takut bahwa sekelompok orang dari Zhangjia akan berhamburan keluar, karena takut mereka tidak akan dapat menyembunyikan diri sebagai kura-kura. Jika demikian, Charlie Qin akan sangat sulit. Howard Zhang dan Michael Liu telah berdiri di belakang kelompok pedang biru, mengamati semua kondisi di gunung. Michael Liu juga bercanda dengan Howard Zhang dari waktu ke waktu. "Haozi, tampaknya Laozi murahanmu akhirnya tidak bisa duduk diam. Bagaimana? Lain kali kita akan bertemu ayah dan anak. Apakah kamu punya perasaan?" Howard Zhang, bagaimanapun, melirik Michael Liu secara sengaja atau tidak sengaja, dan berkata dengan suara datar yang hampir tanpa emosi, "Aku merasa tidak, tetapi aku sedikit tersesat." Tersesat. Michael Liu awalnya tertegun, dan kemudian berkata dengan aneh, "Kamu akan menjadi penguasa Zhangjia. Mengapa kamu merasa tersesat? Kamu seharusnya bersemangat tentang hal itu." "Kupikir aku akan senang, tetapi ketika aku benar-benar berdiri di sini, aku tiba-tiba menemukan bahwa menjadi pemimpin sekelompok semut tidaklah menarik. Mungkin aku bisa mengerti suasana hati saudara Ye sekarang." Michael Liu tidak dapat memahami emosi Howard Zhang. Mungkin ketika Michael Liu berada di posisi yang sama suatu hari nanti, dia akan dapat memahaminya. Sementara Howard Zhang dan Michael Liu saling mengobrol, orang-orang dari Zhangjiasan mulai berdiri di depan Charlie Qin dan yang lainnya. Sekarang pertempuran di kaki Zhangjiasan jauh lebih kuat daripada ketika Zhang Zaolong turun gunung. Berdiri tepat di seberang Charlie Qin bukanlah seorang pengamat, tetapi ayah dari Zhang Zaolong dan Howard Zhang, pemilik keluarga di Lingnan. Dan pemimpin keluarga Zhang dengan ratusan penjaga naga hitam di belakangnya. Bahkan Zhang Qiang, yang baru saja dikalahkan dalam perang, mulai bergerak mendekatinya. Bagaimanapun, itu adalah 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Kekuatan Zhangjia tidak bisa diremehkan. Terutama dalam kelompok penjaga naga hitam ini, ada banyak ahli gajah naga di antara mereka. Tentu saja, tanpa kekuatan seperti itu, Zhangjia tidak bisa menjadi keluarga bangsawan yang terkenal di Jiangnan. Saat ini, oleh cahaya, Charlie Qin menatap langsung ke Tuan Zhangjia, dan pemiliknya juga melihat ke atas dan ke bawah ke arah Charlie Qin. Sebaliknya, Zhang Qiang, tampak sedih, pergi ke pemilik rumahnya sendiri, "Tuan rumah, semua bawahannya tidak melakukan pekerjaan dengan baik, tolong hukum dia." Setelah mendengar ini, tuan keluarga Zhangjia hanya mendengus, lalu melirik penjaga naga hitam yang kalah di depannya. Dia benar-benar membenci besi tetapi tidak menjadi baja. Jelas, pemilik keluarga Zhangjia sangat marah saat ini. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang peduli dengan sikap kuat Charlie Qin dalam menyerang gunung, bahkan jika orang-orang ini benar-benar pedang biru legendaris. Berdiri di depan kerumunan, Zhangjia, pemilik keluarga, diam-diam melangkah maju, dan kemudian matanya tertuju pada Zhang Zaolong, yang telah ditangkap oleh Charlie Qin dan yang lainnya di tim pedang biru. Sambil menggertakkan giginya dengan lembut, kepala keluarga itu tiba-tiba berkata, "Tetapi Komandan Pedang Biru Charlie Qin." Tidak mengherankan jika kepala keluarga Zhang menanyakan hal ini. Meskipun dia mengatakan bahwa Pedang Biru adalah bawahan pemerintah, dia juga merupakan kepala 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Oleh karena itu, pada saat ini, satu-satunya orang yang dapat berdialog dengannya adalah Lanjian Charlie Qin. Charlie Qinzi juga melihat ke atas dan ke bawah ke arah kepala keluarga Zhangjia dan berkata dalam hatinya, "Alam bawaan. Aku tidak menyangka bahwa Lingnan Zhangjiaji yang kecil juga memiliki alam bawaan. Sungguh mengejutkan." Memang, dalam pandangan Charlie Qin, pemilik 10 keluarga emas di ibu kota kaisar hanyalah alam bawaan. Tentu saja, beberapa keluarga yang lemah bahkan tidak memiliki guru bawaan. Merupakan hal yang sensasional bahwa keluarganya memiliki pemilik keluarga bawaan. Tentu saja, kekuatan tertinggi keluarga emas tidak diukur dari kultivasi guru. Bagaimanapun, mereka masih memiliki tetua batin, yang merupakan fondasi untuk mendukung seluruh keluarga emas, jadi mereka tidak dapat digeneralisasi. Di bawah sinar bulan, Charlie Qin menonjol dari kerumunan dan berdiri tepat di depan pemilik keluarga. "Ya, saya Charlie Qin." Zhangjia, pemilik keluarga, pergi mencari ketenaran dan melihat komandan pedang biru yang legendaris. Dia juga terkejut dan mendesah dalam hatinya. Tentu saja, dia lebih terkejut daripada Charlie Qin.
Bagaimanapun, Charlie Qin dapat melihat prestasinya sekilas, tetapi dia tidak dapat memahami prestasinya. Hanya ada dua kemungkinan dalam situasi ini. Pertama, Charlie Qin adalah orang biasa. Dia tidak dapat merasakan fluktuasi energi apapun. Kedua, prestasi Charlie Qin lebih tinggi daripada dirinya sendiri, jadi dia tidak dapat melihat kedalamannya. Jelas, jika pemuda yang berdiri di depan matanya ini benar-benar Charlie Qin, maka kemungkinan pertama tidak ada sama sekali. Saat memikirkan seorang pemuda yang berusia tidak lebih dari 30 tahun, dia memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi daripada dirinya sendiri, dan kepala keluarga itu segera mulai panik. Sambil menyipitkan matanya dan melirik Charlie Qin dari atas ke bawah, pemilik keluarga Zhang Jia sekali lagi berkata, saya pernah mendengar bahwa pedang biru itu memiliki nama tim penegak hukum yang kuat, yang mengatur semua kekuatan dan seniman bela diri yang melanggar aturan ketertiban di timur. Hari ini, saya melihatnya dan itu benar-benar pantas dengan reputasinya. Hanya ada satu hal yang tidak dipahami Zhang dengan baik. Saya belum melanggar hukum dan disiplin di Jiangnan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu bahwa Komandan Charlie Qin datang ke Zhang Jiaji saya pada malam hari dan menahan putra saya. Tolong beri saya beberapa saran. Kata-kata Zhang Jia, kepala keluarga, tidak rendah hati atau sombong, dan itu sangat masuk akal. Tentu saja, kebenaran ini hanya apa yang dia pikirkan. Sebaliknya, Charlie Qin hanya mencibir dan berkata, apakah keluarga Zhang telah melakukan sesuatu yang melanggar hukum dan disiplin dalam beberapa tahun terakhir? Tentu saja, kepala keluarga Zhang lebih tahu daripada saya mengapa dia harus menahan putra Anda. Itu sederhana karena dia memimpin orang untuk mengepung pedang biru. Anda tahu, pedang biru berada di bawah organisasi resmi. Saya seorang panglima tertinggi. Kejahatan membunuh komandan muda itu tidak ringan. Mendengar Charlie Qin berkata demikian, kepala keluarga Zhang tertegun pada awalnya, dan kemudian mendengus anak jahat ini. Namun, tepat ketika kepala keluarga Zhang masih ingin mengatakan sesuatu lagi, Charlie Qin menyela dan berkata sambil tersenyum, baiklah, kepala keluarga Zhang, Anda tidak boleh marah. Seperti kata pepatah, marah menyakiti tubuh Anda, tetapi itu tidak baik. Setelah terdiam beberapa saat, Charlie Qin sekali lagi berkata sambil tersenyum, awalnya, Qin ingin pergi ke gunung untuk mengunjungi kepala keluarga Zhang, tetapi karena Anda telah turun sendiri, Qin tidak akan berbicara secara rahasia. Mari kita bicarakan bisnis. Bisnis. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara Qin Shaoshuai dan Zhang. Saat dia mengatakan ini, mata Zhang Jia tiba-tiba menyipit. Sepertinya dia sudah merasakan apa yang akan dikatakan Komandan Charlie Qin berikutnya. Bab 1395. Sebagai salah satu dari 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze, Laozi Howard Zhang yang murah masih berada di beberapa kota. Melihat putra sulungnya jatuh ke tangan Charlie Qin dan pedang biru, dia tidak menunjukkan kecemasan apapun. Sebaliknya, dia berbicara dengan Charlie Qin dengan damai. Zhang Zhaolong tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, meskipun dia adalah orang yang baik hati, melihat orang lain memimpin orang untuk memukul pintu mereka sendiri, tetapi juga menangkap putra sulung mereka yang sah, hati itu akan selalu sedikit tidak nyaman. Secara khusus, Charlie Qin saat ini masih membuatnya tidak dapat memahami kedalamannya, yang membuat pemimpin keluarga Zhang semakin khawatir, karena dia tidak tahu apa yang akan dibicarakan Charlie Qin selanjutnya. Bagaimanapun, pedang biru memiliki reputasi yang baik, dan dia telah lama mendambakan 8 keluarga di selatan Sungai Yangtze. Dan di kaki gunung, suasana mulai menjadi aneh pada saat yang sama, Charlie Qin tersenyum. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Itu semua urusanmu sendiri. Urusan Zhang Jia sendiri. Mengenai perkataan Charlie Qin, Zhang Jia, kepala keluarga, tidak begitu mengerti. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan mata ke arah Charlie Qin dan tidak tahu obat apa yang dijual di labu Charlie Qin. Namun, Charlie Qin Dao tidak terburu-buru. Dia mengulurkan tangan ke Howard Zhang di belakangnya dan berkata, Zhang Chu, kamu adalah anggota biro. Terserah kamu untuk menjelaskan masalah ini kepada kepala keluarga Zhang. Pada saat ini, baik Howard Zhang maupun Michael Liu memiliki ekspresi yang luar biasa di wajah mereka. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Charlie Qin, pangeran dari ibu kota kekaisaran, akan memiliki sisi yang begitu santai. Namun, ucapan santai Charlie Qin tidak sesederhana yang dibayangkan. Zhang Chu tidak hanya menunjukkan identitas Howard Zhang, tetapi juga menjelaskan posisi Howard Zhang di pedang biru, yang hampir menjadi jenderal bagi pemimpin keluarga. Dan Howard Zhang juga sedang terburu-buru saat ini 2 langkah di depan orang-orang. Karena Charlie Qin memanggil, Howard Zhang harus maju untuk menyelesaikan masalah. Bagaimanapun, alasan mengapa pedang biru muncul di Lingnan Zhang Jia sebagian besar karena Howard Zhang. Berdiri di depan Laozinya yang murah, Howard Zhang tidak merasa bersemangat dan bersemangat seperti yang dia kira. Melihat tuan keluarga Zhang yang dulunya berpangkat tinggi, Howard Zhang bahkan tidak membencinya saat ini. Dia hanya melihatnya dengan acuh tak acuh. Sebaliknya, itu adalah pemimpin keluarga kita, yang warnanya telah sangat berubah.
Meskipun saat itu gelap, wajah Howard Zhang masih sangat jelas bagi tuan keluarga itu. Terkejut, saat ini, pemilik keluarga Zhang sangat terkejut. Dia tidak dapat membayangkan bahwa anak haramnya berhubungan dengan pedang biru. Dan dia tidak menyangka Howard Zhang akan muncul di depannya pada saat seperti itu. Melihat Howard Zhang, dia tertegun lama sebelum kepala keluarga gemetar dan berkata, Haozi, apakah kamu Haozi? Jelas, kita dapat melihat dari kata-kata pemimpin keluarga Zhang bahwa dia sudah lama tidak peduli dengan anak haramnya. Howard Zhang acuh tak acuh terhadap ini dan berkata, ya, ini aku. Sudah lama sekali sejak aku melihat kepala keluarga Zhang. Saya khawatir kata Tuan Zhang, tidak ada artinya bagi siapapun, tetapi Howard Zhang penuh dengan kebencian dan penghinaan. Baiklah, apa yang terjadi di sini, Komandan Charlie Qin, apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin anakku bersama Anda pedang biru? Saat ini, ada terlalu banyak keraguan dan ketakutan di hati kepala keluarga Zhang Jia. Sumber ketakutan itu bukanlah Howard Zhang sendiri, melainkan Charlie Qin dan pedang biru. Atas keraguan kepala keluarga Zhang, Charlie Qin hanya tersenyum tipis dan berkata, haha, kepala keluarga Zhang, Haozi sekarang adalah Direktur 6 Bagian Pedang Biru dan penguasa alam Yuan Bumi Alami. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih kepada keluarga Zhang karena telah memberiku jenderal yang kompeten. Kata-kata Charlie Qin tampaknya meremehkan, tetapi sebenarnya itu sangat luas. Sebuah kata sederhana, beberapa kata yang tampaknya tidak penting, tetapi membuat pemilik keluarga Lingnan Zhang Jia merasa panik. Direktur Divisi ke-6 Pedang Biru. Penguasa alam di Yuan. Ini adalah hal-hal yang tidak pernah dapat dibayangkan oleh Zhang Jia, pemilik keluarga. Jangan katakan itu Zhang Jia. Bahkan para penjaga naga hitam di belakang Zhang Jia terkejut. Bagaimanapun, mereka dianggap oleh keluarga sebagai anak yang tidak berguna dan tidak sah. Namun, dalam waktu 2 tahun, mereka telah bangkit dengan kuat dan melambung ke langit. Ini sulit diterima oleh siapapun. Mendengar perkataan Charlie Qin, bahkan Zhang Zaolong, yang terjebak di kamp pedang biru, mulai menggelengkan kepalanya dengan gila. Saat ini, Zhang Zaolong tidak bisa berhenti merengek, tetapi dia tidak bisa mengatakan apapun. Jelas, Zhang Zaolong ingin menghentikan apa yang terjadi di depannya, tetapi dia tidak bisa menghentikannya. Deng-deng, saat ini, tuan keluarga Zhang Jia terus mundur 2 langkah, dan matanya penuh dengan teror dan kebingungan. Bawaan, alam di Yuan, alam di Yuan. Ketika dia mendengar bahwa putranya memiliki kultivasi yang begitu kuat, reaksi pemimpin keluarga Zhang tidak senang, tidak bersemangat, tetapi malah ketakutan. Namun, tak lama kemudian, tatapan Howard Zhang beralih dari wajah tegas Howard Zhang dan beralih ke Charlie Qin. Karena di mata kepala keluarga Zhang, tidak masalah kultivasi macam apa Howard Zhang. Sekarang yang terpenting adalah Charlie Qin, pangeran dari keluarga emas di ibu kota kekaisaran, dan komandan muda pedang biru. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Setelah 2 kali tersenyum pahit, kepala keluarga Zhang Jia menatap Charlie Qin dan berkata, Marsekal Charlie Qin datang mengunjungi gunung bersama anak-anak hari ini. Dia seharusnya tidak hanya ingin memberitahu saya situasi anak-anak, tetapi juga memintanya untuk berbicara. Zhang harus mendengarkan saya. Tujuan dari pidato Zhang Jia jelas begitu diucapkan, yaitu, mari kita langsung ke intinya. Mendengar kata-kata Zhang Jia, Charlie Qin awalnya tertegun dan kemudian berkata sambil tersenyum, saya tidak menyangka bahwa pemimpin keluarga Zhang adalah pembicara yang cepat. Baiklah, jika demikian, saya Qin tidak akan menyembunyikannya. Kemudian Charlie Qin melangkah maju dan mendatangi kepala keluarga. Ada 2 hal tentang kunjungan Qin Mou ke gunung. Hal pertama adalah untuk Howard Zhang. Sebagai Direktur Pedang Biru, dia akan berusia 18 tahun dalam beberapa hari. Oleh karena itu, Qin membawanya ke sini untuk mengakui leluhurnya. Saya pikir pemimpin Zhang Jia tidak akan keberatan dengan itu. Mendengar kata-kata Charlie Qin, Tuan Zhang Jia segera menghela napas lega. Namun, dia segera bertanya, bagaimana dengan yang kedua? Charlie Qin berkata dengan senyum dingin, hal kedua lebih sederhana. Saya harap Tuan Zhang Jia dapat turun tahta dan menyerahkan jabatannya. Begitu Charlie Qin mengatakan ini, seluruh kaki gunung mulai bergerak. Bahkan kepala keluarga Zhang Jia tidak terlihat baik. Bab 1396. Perkataan Charlie Qin yang langsung ke intinya dapat dikatakan sangat jelas, sejauh mana hal ini bahkan sulit untuk diterima. Kita harus tahu bahwa meskipun Charlie Qin adalah pemimpin pedang biru secara nama, dia bertanggung jawab atas tim penegakan hukum kekuatan timur, tetapi meskipun demikian, Charlie Qin tidak memiliki hak untuk turun tahta dan menyerahkan bakatnya. Jelas, Charlie Qin telah melanggar hukum saat ini. Tetapi tidak satu pun dari masalah ini, bagaimanapun juga, dalam pandangan Charlie Qin, kekuatan di dunia lebih besar dari segalanya. Jika tuan keluarga Zhang Jia tidak mengetahui situasi saat ini, Charlie Qin dapat membuat seluruh keluarga Zhang Lingnan menghilang di daerah Jiangnan dengan tangan besar. Hari ini, Charlie Qin memiliki kekuatan seperti itu. Jika pemilik keluarga Zhang masih dapat mengobrol dengan baik dengan Charlie Qin sekarang, situasinya akan sangat berbeda.
Sekarang, tidak peduli siapa situasinya, tidak peduli seberapa kuat keterampilan kultivasi Qi-nya, begitu krisis datang pada dirinya sendiri, dia pasti akan marah. Tuan keluarga Zhang Jia bukanlah orang suci, jadi tidak dapat dihindari untuk memiliki kemarahan seperti itu. Tentu saja, saat ini, saya khawatir bukan hanya kepala keluarga Zhang yang merasa marah, tetapi juga para pengawal naga hitam di belakangnya. Tanpa menunggu pemimpin keluarga Zhang mengatakan apapun lagi, para pengawal naga hitam di belakangnya semua melangkah maju. Ekspresi orang-orang ini yang melihat Charlie Qin dapat digambarkan sebagai menggertakkan gigi. Atas ucapan Charlie Qin yang gila, naga hitam Wei menjadi bersemangat, dan ingin mencabik-cabik pria tak berbulu itu saat itu juga. Bocah bau, kulihat kau tidak sabar untuk hidup. Kau pikir kau ini apa? Beraninya kau berteriak di Lingnan Zhangjiako kami, dan juga dengan salah mengklaim bahwa kau harus turun tahta dan menyerahkan yang bajik. Bahkan jika kau adalah orang pedang biru, kau tidak memiliki hak. Itu benar. Yah, kurasa bocah kecil berbulu ini benar-benar tidak tahu berapa berat badannya. Dia benar-benar sombong. Zhang Jia tidak berbicara, tetapi pengawal naga hitam di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk berbicara. Namun, jelas bahwa para penjaga naga hitam ini berbicara apa adanya dan tidak dapat berbicara atas nama pemilik keluarga. Di hadapan sekelompok orang yang tidak mengenal apa yang disebut penjaga naga hitam, Charlie Qindao tidak mengatakan sepatah kata pun. Sebaliknya, dia berbalik dan menatap Howard Zhang di belakangnya. Haozi, tampaknya orang tua keluargamu tidak masuk akal. Menurutmu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimanapun, ini juga urusan keluarga Howard Zhang, jadi Charlie Qin tampaknya tidak ikut campur saat ini. Namun, Howard Zhang mencibir dan berkata, tentu saja, kita harus menghadapinya semampu kita. Kita hanyalah sekelompok ayam lokal dan generasi anjing kayu. Karena mereka tidak menghormati Qin Shaoxuai, kita harus membunuh mereka dan menyelamatkan mereka dengan tenang. Mendengar kata-kata Howard Zhang, pemimpin keluarga Zhang memimpin. Kemudian dia menatap anak haramnya dengan tatapan aneh. Namun, Charlie Qin mencemooh Yang Jun dan Lang Ya. Yang Jun, Lang Ya, hanya kata-kata Zhang, kamu mendengarnya, lakukanlah. Yang Jun dan Lang Ya langsung tertawa. Lang Ya, khususnya, dengan jijik berkata, aku sudah lama melihat cucu-cucu kura-kura ini. Aku hanya mengambil kesempatan ini untuk membersihkan, agar dapat menyelamatkan orang-orang ini dari terus bersikap tidak tahu terima kasih. Sambil berbicara, Lang Ya dan Yang Jun hampir bergerak pada saat yang sama. Bentuk tubuh Lang Ya seperti angin yang langsung bertiup ke perkemahan para penjaga naga hitam. Sepasang set tinju emas telah muncul di tangan gigi serigala di antara kilat dan batu api, dan langsung menuju ke pengawal naga hitam yang mencolok. Pria yang berbicara adalah seorang jenderal elit di pengawal naga hitam. Prestasinya juga berada di ranah naga dan gajah. Melihat gigi serigala itu tiba-tiba dalam kesulitan, dia melangkah mundur dengan kemauannya sendiri, dan tangannya terangkat dengan tergesa-gesa. Namun, gajah naga adalah gajah naga. Bagaimana dia bisa bertarung dengan gigi serigala? Kekuatan tinju gigi serigala bahkan membuat tuan keluarga Zhang di satu sisi merasa takut. Tuan keluarga Zhang memiliki niat untuk menyelamatkan bawahannya. Tetapi saat ini, matanya sedikit menyipit, dan dia bersedia melakukannya, tetapi dia tidak berani melakukannya. Bagaimanapun, bahkan tuan keluarga itu tidak yakin bahwa dia dapat menghentikan pukulan gigi serigala yang mengerikan. Tentu saja, pengawal naga hitam lainnya tidak berani membuat kesalahan, hanya bisa menonton tanpa daya. Di malam yang sepi ini, semua orang mendengar ledakan, setelah itu semua orang tercengang. Karena penjaga naga hitam dari alam gajah naga telah tertusuk oleh kekuatan tinju gigi serigala di tempat, dan ada lubang darah hitam di dadanya, dan darah mengalir turun dari dadanya. Ah! Kapten, Kapten! Banyak orang berseru dan panik, karena mereka belum pernah melihat cara membunuh orang yang begitu sederhana dan kasar tetapi sangat mengerikan. Bahkan tuan keluarga di Zhangjia masih mati rasa saat ini. Alam gajah naga, penguasa alam gajah naga, bahkan tidak bisa melawan di depan gigi serigala. Dengan cara ini, dia terbunuh dalam hitungan detik. Dan ketika Zhangjia dan banyak pengawal naga hitam terbangun, tubuh Lang Ya kembali melayang dan kembali ke perkemahan pedang biru. Membunuh alam naga dan gajah benar-benar menenangkan dan menyenangkan. Kata Lang Ya, sambil melihat Yang Jun di sekelilingnya, sepertinya dia meminta pujian. Namun, Yang Jun tersenyum padanya dan tidak menganggapnya serius. Dia berkata, lihat aku selanjutnya. Saat itu, Yang Jun mengulurkan tangan, pedang hantu di tangannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya dingin. Namun setelah tembakan pertama Lang Ya, seluruh keluarga Zhang dan pengawal naga hitam keluarga Zhang semuanya waspada. Mereka mengatur formasi mereka satu persatu, mencoba menghalangi pasukan Yang. Saat ini, kepala keluarga Zhang lebih terkejut ketika dia melihat pedang yang tiba-tiba muncul di tangan Yang Jun. Dia terkejut jika dia telah kehilangan sesuatu dan berkata, senjata ajaib itu sebenarnya adalah senjata ajaib. Pada saat ini, kepala keluarga Zhang sudah berkeringat dingin. Tepat saat dia hendak memanggil mundur, pedang di tangan Yang Jun sudah bergerak.
Semua orang melihat Yang Jun melambaikan tangannya. Meskipun dia masih berdiri di tempat yang sama, pedang dingin yang bersinar itu telah langsung menyerang kamp pengawal naga hitam. Tidak, semuanya mundur. Baru pada saat inilah pemilik keluarga di Zangjia bereaksi dan berseru. Namun, suaranya baru saja jatuh, kamp pengawal naga hitam menjadi cahaya berdarah, dan kemudian kepala berdarah terbang di udara. Pemilik kepala ini bukanlah orang lain, tetapi anggota pengawal naga hitam yang membenci Charlie Qin. Dia tidak muda, dan dia juga ahli dalam ranah naga dan gajah. Serangan berturut-turut Langya dan Yang Jun benar-benar mengejutkan Zhang Jia dan para pengawal naga hitam. Dua gerakan, dua kungfu instan, Zhang Jia kehilangan dua master ranah gambar naga. Saat ini, Charlie Qin, saat ini, dengan sengaja menunjukkan kekuatannya di depan para Zhang Jia Lingnan. Charlie Qin melakukan ini untuk memberitahu Master Zhang Jia yang termasyhur itu bahwa dia memiliki kemampuan untuk membunuhnya dalam hitungan menit. Pada saat ini, wajah tuan keluarga Zhang tidak dapat digambarkan dengan sulit, tetapi dengan wajah putus asa total.